Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup dan roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kami masih boleh mengalami pembaharuan dan pembasuhan oleh mata air besar, yaitu Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan kita pagi ini, 13 September 2025, berjudul, Kita akan dibasuh di mata air besar. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ketika tiba giliran Petrus, ia tak kuasa menahan diri dan berseru dengan takjub, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dengan tenang Yesus menjawab, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Merasakan kerendahan hati Tuhannya dan dipenuhi dengan kasih dan hormat kepadanya, Petrus dengan penuh penekanan berseru, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh Yesus berkata kepada Petrus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Seberkas cahaya menembus pikiran murid itu. Ia menyadari bahwa pelayanan yang ia tolak merupakan gambaran dari penyucian yang lebih tinggi, penyucian rohani, pikiran, dan hati. Ia tak sanggup menanggung pikiran terpisah dari Kristus. Itu sama saja dengan kematian. Jangan hanya kakiku saja, katanya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Setiap orang yang keluar dari pemandian adalah bersih, tetapi kaki yang bersandal segera berdebu dan perlu dicuci lagi. Demikian pula Petrus dan saudara-saudaranya telah dibasuh di sumber air besar yang terbuka untuk dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya.
Namun, godaan telah membawa mereka ke dalam kejahatan, dan mereka masih membutuhkan kasih karunia penyuciannya. Ketika Yesus mengikatkan handuk pada pinggangnya untuk membersihkan debu dari kaki mereka, Ia ingin melalui tindakan ini, Ia membasuh keterasingan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan semangat yang mereka milik saat itu, tak seorang pun dari mereka siap untuk ikut serta dalam perjamuan Paskah atau untuk ambil bagian dalam upacara peringatan yang akan ditetapkan Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dan kepentingan diri sendiri menciptakan perselisihan dan kebencian. Tetapi semua ini dibasuh Yesus dengan membasuh kaki mereka. Perasaan mereka pun berubah. Melihat mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu sudah bersih. Kini telah terjadi persatuan hati, kasih satu sama lain. Mereka telah menjadi rendah hati dan mudah diajar. Kecuali Yudas, masing-masing siap untuk menyerahkan tempat tertinggi kepada yang lain. Sebelum lambang-lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darahnya yang tercurah dimakan, setiap perbedaan yang ada di antara saudara harus disingkirkan. Kita harus mencari persiapan untuk duduk bersama Kristus di kerajaannya." Manuskrip 106-1903. Sekian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Erik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dari 4 buku Injil yang terdapat dalam Alkitab, hanya Injil Yohanes yang menceritakan tentang peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 4 yang berbunyi, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya." Satu hal yang perlu kita ingat bahwa perjamuan malam itu bukanlah suatu prosesi atau suatu liturgi seperti yang lazim dilakukan di dalam gereja. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam, yaitu makan Paskah. Itu sebabnya dalam terjemahan King James disebutkan, "Bangkitlah Yesus dari makan malam." Artinya, Yesus tadinya lagi duduk menikmati makan malam bersama-sama para muridnya. Dan saat melihat pertengkaran di antara murid-muridnya, Yesus lalu berdiri, melepaskan jubahnya, yaitu jubah bagian luar, lalu mengikatkan pinggangnya dengan kain lenan atau sehelai kain. Kemudian dalam ayat 5 dikatakan, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sungguh suatu perhatian kasih yang begitu besar yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Roh Nubuat berkata dalam The Review Herald tanggal 5 Juli tahun 1898 paragraf 2, "Tapi kasihnya tidak berubah sama sekali. Dia telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Namun, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasihnya abadi, kasih ilahi." Dalam hatinya, Yesus mengasihani murid-muridnya. Kasihnya tidak berubah meski mereka masih bertengkar di antara satu sama lain. Dan bahkan salah satu dari mereka akan mengkhianati Yesus. Sebab kasih Yesus adalah kasih abadi, kasih ilahi. Roh Nubuat kemudian lanjutkan dalam The Desire of Ages halaman 644 paragraf 5. Jadi, Kristus mengungkapkan kasihnya kepada murid-muridnya. Roh mereka yang mementingkan diri memenuhinya dengan kesedihan, tetapi dia tidak berdebat dengan mereka mengenai kesulitan mereka. Sebaliknya, dia memberi mereka contoh yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Kasih-Nya kepada mereka tidak mudah terganggu atau padam. Teladan membasuh kaki tersebut adalah pernyataan kasih Yesus kepada murid-murid-Nya. Meskipun mereka sedang bertengkar dan bahkan ada yang akan berkhianat, kasih Yesus kepada mereka tidak mudah diganggu ataupun dipadamkan. Mengapa teladan membasuh kaki ini adalah wujud pernyataan dari kasih Yesus kepada para murid-Nya? Karena Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 5-8, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Inilah rangkuman Injil. Oleh karena begitu besar kasih Anak Allah kepada kita, sehingga Dia rela tinggalkan sorga, datang ke dunia ini, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang terjadi di ruangan atas tersebut. Yesus yang telah menjadi manusia, yang telah mengambil rupa hamba, dan benar-benar menjadi hamba. Yesus hendak mengajarkan kepada para murid-Nya bahwa semuanya itu terjadi oleh karena kasih-Nya kepada mereka, bahkan sampai mati di kayu salib nantinya. Yesus turun ke dunia ini mengambil rupa hamba dan menjadi manusia, dan sebelum kembali kepada Bapa-Nya, perbuatan yang terakhir yang Yesus lakukan adalah menjadi hamba. The Desire of Ages halaman 644 paragraf 5 berkata, salah satu tindakan terakhirnya dalam hidup di bumi adalah mengenakan perlengkapan sebagai seorang hamba dan melaksanakan tugas seorang hamba. Pengalaman di ruangan atas itu adalah peringatan kepada kita semua bahwa itulah wujud kasih Yesus kepada kita, umat-umat-Nya. Dia yang duduk di atas tahta sorga, rela tinggalkan tahta tersebut, lepaskan mahkotanya, dan turun ke dunia menjadi manusia dan mengambil rupa hamba. Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Karenanya, The Desire of Ages halaman 646 paragraf 1 berkata, pelayanan yang ditolak Petrus merupakan bentuk pembersihan yang lebih tinggi. Kristus datang untuk membersihkan hati dari noda dosa. Dengan menolak mengizinkan Kristus untuk membasuh kakinya, Petrus menolak pembersihan yang lebih tinggi, yang termasuk dalam pembersihan yang lebih rendah. Ia benar-benar menolak Tuhannya. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Ketika Yesus mengikatkan handuk pada pinggangnya untuk membersihkan debu dari kaki mereka, Ia ingin melalui tindakan ini, Ia membasuh keterasingan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Sebab Yesuslah sumber air besar yang membasuh para murid. Suratnya nomor 44 tahun 1907 paragraf 6 berkata, Kristus berkata, Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dia, yaitu Yesus, adalah pancaran yang besar dari air kehidupan dan keselamatan. Yesuslah pancaran air yang besar itu, yaitu air hidup dan keselamatan. Karenanya Yesuslah yang telah membersihkan para murid-Nya. Yesus yang sama yang membersihkan hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. The Review and Herald tanggal 31 Desember tahun 1908 paragraf 4 berkata, tidak seorang pun dapat mengusir gerombolan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Namun, Dia tidak akan memaksa masuk. Dia tidak datang ke dalam hati seperti ke bait suci zaman dahulu. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, yaitu pintu hati kita, aku akan masuk mendapatkannya. Dia akan datang bukan hanya untuk 1 hari saja, karena Dia berkata, aku akan diam di antara mereka dan hidup di dalam mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku dalam Tuhan, hanya Kristus yang dapat membersihkan hati kita
atau bait suci jiwa kita. Sebab Yesuslah sumber air besar yang membersihkan hati kita dari noda dosa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa mencuci kaki atau membasuh kaki dalam upacara-upacara basuh kaki sebelum perjamuan suci, tidak sekedar menyatakan kami datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, tetapi itu adalah wujud daripada pembersihan hati kami. Kami rela dibasuh oleh air besar, yaitu Yesus Kristus, dari noda-noda dosa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya Kristus saja yang dapat membersihkan hati kami dari noda dosa, yaitu oleh kehadiran roh-Nya. Sehingga kami pun dapat bertumbuh hari demi hari, semakin serupa dengan Dia, dan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa di dunia ini. Hingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, ya Yesus, kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.